29.707 pelanggar lalu lintas di Papua selama Januari hingga Agustus 2024. Ditemukan ada 7 anggota Polres Jayapura yang terlibat dalam judi sabung ayam. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, iNews Papua kembali hadir. Selain kedua informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Bersama saya Marilyn Sawaki, nilai informasi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama. Direktorat Lalu Lintas Polda Papua mencatat sedikitnya ada sekitar 29.707 pelanggaran lalu lintas dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2024. Dirlantas Polda Papua Kombes Pol Abrianto Pardede mengatakan pelanggaran lalu lintas dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2024 di Polda Papua mencapai 29.707. Kombes Pol Abrianto Pardede menyebutkan angka pelanggaran lalu lintas paling tinggi terjadi pada bulan Juli yang mencapai 6.177. Menurutnya, pelanggaran lalu lintas ini akibat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, penyebab tingginya pelanggaran lalu lintas. Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat, khususnya pengendara motor maupun mobil, mentaati peraturan lalu lintas saat berkendara di jalan. Pada umumnya kondusif, ya. Data pelanggaran juga semakin hari semakin turun. Dari Januari itu kita bisa menilang sebanyak 1.816, terus makin karena sudah masuk masa kampanye, sudah masuk masa operasi mantap praja, kita sudah mengurangi kegiatan yang bersifat penindakan. Jadi tilang yang kami lakukan di bulan. Freddy Nubo, iNews Jayapura melaporkan. Setelah Polres Jayapura lakukan penggerebekan di arena judi sabung ayam di wilayah Kabupaten Jayapura, ditemukan ada 7 anggota Polres Jayapura yang terlibat dalam judi sabung ayam. Setelah Polres Jayapura melakukan penggerebekan di arena judi sabung ayam di wilayah Kabupaten Jayapura, ditemukan ada 7 anggota Polres Jayapura yang terlibat di dalam judi sabung ayam. Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasetekai ketika dijumpai mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap keberadaan anggota di lokasi judi sabung ayam. Dengan tegas, Kapolres menambahkan jika ditemukan ketujuh anggota polisi ini terlibat dalam judi sabung ayam, maka akan diberikan sanksi tegas. Itu saya kemarin sudah dilaporin, tapi sampai sekarang nama-nama anggota siapa-siapa yang terlibat itu belum ada di saya. Mungkin karena kesibukan kita ngurus kegiatan ini, mungkin nanti setelah ini saya akan rilis kembali untuk teman-teman media terkait dengan itu. Tapi kalau dari laporannya Pak Kasih Perman benar, cuma nama-nama anggota yang terlibat, terus keterlibatannya sampai sejauh mana itu belum ada. Jadi entah dia ikut main kah atau cuma datang di areal itu, kita belum tahu keterlibatannya mereka. Tapi yang jelas apapun yang dilakukan anggota saya. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap ketujuh anggota tersebut dan untuk judi yang ada di Kabupaten Jayapura akan diberantas. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Saksikan program iNews Papua setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di iNews Jayapura. Tentu dalam persiapan kami untuk program-program di daerah di Provinsi Papua bersinergi dengan program kepartaian yang diusung oleh Partai Perindo secara nasional, tetapi juga mengerucut ke wilayah-wilayah, dan nanti akan kami komunikasikan dengan DPW di tingkat provinsi, terutama DPW Perindo di Provinsi Papua.
Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak bisa masuk ke yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen kah? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak bisa masuk ke yang 30 dibuktikan. tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Oh, it's beautifully done. Troy Appier, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Many times already in his young career. And he does just place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. kelihatan tiga tidak kematian adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen kah? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Kegiatan pelatihan penanggulangan keadaan darurat dilaksanakan dalam rangka memastikan implementasi dokumen Airport Security Plan dan dokumen Airport Security Program berjalan baik pada penanggulangan keadaan darurat
penerangan di bandara udara melalui fungsi komando, koordinasi dan komunikasi antar Airport Security Committee. Latihan yang digelar di Bandara Sentani merupakan simulasi berkala besar berkonsep One Day the X-Rise. Selain latihan yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat terbang, dilakukan pula latihan terkait penanganan terhadap penyakit dan latihan terkait penanganan bom dan ancaman keselamatan penerbangan atau Aviation Security X-Rise. Latihan ini juga merupakan yang pertama kali dilakukan di Bandara Sentani, yaitu dilaksanakan selama 1 hari dengan melibatkan para personil TNI Polri, tim SAR, dan stakeholder lainnya. Ditambahkan Apip Erna Cahyadi bahwa pihaknya sebagai pengelola bandara berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan pelayanan maksimal kepada pengguna jasa bandara dengan mengutamakan aspek dasar yang meliputi safety, security, service, dan compliance, termasuk memastikan kesiapan serta kesiapsiagaan personil dan fasilitas dalam menghadapi kondisi darurat. Untuk itulah latihan kedaruratan ini dilakukan. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Budumi, iNews Jayapura melaporkan. Ribuan masyarakat Sulawesi Selatan dan komunitas Nusantara Kabupaten Jayapura deklarasikan dukungan kepada bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Matius Fakiri dan Aryoko Rumaropen. Ribuan warga Sulawesi Selatan bersama komunitas Nusantara mendeklarasikan dukungannya yang ditandatangani masing-masing ketua komunitas Nusantara dan warga Sulawesi secara terbuka kepada pasangan Matius De Fakiri Aryoko Rumaropen atau Mario sebagai bakal calon gubernur Papua dan bakal calon wakil gubernur Papua periode 2024-2029 yang dikemas pada kegiatan silaturahmi Mario yang digelar di salah satu hotel di Sentani, Kabupaten Jayapura pada Jumat 20 September 2024. Ketua Panitia Mustaqim dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam acara silaturahmi Mario berjalan lancar. Menurutnya tujuan kegiatan ini untuk memberikan dukungan kepada pasangan Mario, di mana kegiatan ini sangat luar biasa. Antusias warga sebab tak hanya dihadiri oleh warga Sulawesi Selatan tetapi juga warga Nusantara seperti warga Aceh, Bima, Bone Boalongo, Minang, dan Buton. Sehingga pihaknya mengajak ribuan warga yang telah mendeklarasikan pasangan Mario agar mendukung sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2024-2029. Kami ingin mendeklarasikan, mendandatangani dukungan kepada Bapak sebagai calon gubernur Papua dan calon wakil gubernur Papua. Dan segenap komunitas Nusantara siap mengawal sampai ke... Dirinya menambahkan momen ini juga merupakan silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada pasangan Mario. Kebetulan warga Nusantara ini memiliki hak pilih yang besar di Kabupaten Jayapura sehingga perlu juga bakal calon gubernur Papua mengetahui keberadaan mereka di sini. Sementara itu bakal calon gubernur Papua Matius Derek Fakiri yang didampingi bakal calon wakil gubernur Aryoko Rumaropen menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada warga Sulawesi dan komunitas Nusantara yang memberikan dukungan bagi pasangan Mario. Kiranya dukungan ini dapat dikawal bersama sampai 27 November mendatang. Dan dukungan ini tidak beralih ke pihak lain. Sehingga 27 November, komunitas Nusantara ini dapat memberikan hak pilihnya pada pasangan Mario. Semua keluarga besar yang ada di Sentani, nanti di kota Jayapura dan kota-kota lain yang ada di Provinsi Papua, ini kita bisa mewujud nyatakan tanggal 27 November besok. Sanggup? Jangan sanggup di mulut saja. Simpan dan pastikan dalam bilik hati masing-masing dan datang tanggal 27 November untuk memilih apa yang ada dalam hatimu. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Kepolisian Resort Mambramo Tengah terus berupaya menjaga situasi kondusif di kabupaten itu menjelang pelaksanaan Pilkada bulan November mendatang dengan menyambangi posko pemenangan paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mambramo Tengah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengunjungi 3 posko pemenangan paslon Bupati dan Wakil Bupati yang dipimpin Wakapolres Kompol Frans Daniel Tamaela didampingi Kasat Binmas Ibda Wilhelmina Kurut.
Ketiga posko pemenangan pasangan calon bupati wakil bupati yang dikunjungi yakni posko bakal calon bupati dan wakil bupati Mesir Jikwa Arwam Pagawak, posko calon bupati dan wakil bupati Eremen Yogosaman Berius Kogoya, dan posko calon bupati wakil bupati Yonas Kenelak dan Itam Tagu. Dalam kunjungan itu, Wakapolres berkesempatan menggelar dialog yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan, sekaligus sosialisasi kepada pendukung 3 paslon calon bupati dan wakil bupati. Wakapolres Kompol Frans Daniel Tamela menyampaikan terima kasih karena pihaknya diterima pendukung calon bupati dan wakil bupati di 3 posko pemenangan bakal calon bupati dan wakil bupati. Pada kesempatan itu, Wakapolres mengajak calon bupati dan masyarakat pendukung untuk terus menjaga situasi kondusif di Mambramo Tengah yang sudah terbangun dengan baik. Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat berperan dalam menyukseskan pilkada di Mambramo Tengah dengan aman, damai karena terciptanya situasi yang kondusif. Pada kunjungan itu diserahkan bantuan kasih berupa beras di 3 posko pemenangan calon bupati dan wakil bupati. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Saksikan program iNews Papua setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di iNews Jayapura. Tentu dalam persiapan kami untuk program-program di daerah di Provinsi Papua bersinergi dengan program kepartaian yang diusung oleh Partai Perindo secara nasional, tetapi juga mengerucut ke wilayah-wilayah, dan nanti akan kami komunikasikan dengan DPW di tingkat provinsi, terutama DPW Perindo di Provinsi Papua. Bundesliga live iNews Premium Sports. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Jadi Setiawan. Kelihatan di 3 tidak Kematian. adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa kena interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews.
Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Kali ini Aceh sumur kobarkan semangat. Sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Winta, ya, itu luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Sebuah pertandingan semangat berkobar. Boom, jatuh quick. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, nanti walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. kelihatan itu. Tiga tidak Kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. menandakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa yang kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews.
tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Senkom Mitra Polri baru-baru ini menggelar pendidikan dan pelatihan pemeliharaan keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah 7 se-Papua Raya. Senkom Mitra Polri Papua dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah 7 Papua mengadakan pendidikan dan pelatihan. Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu perwakilan Senkom Pusat, TNI, Polri, serta perwakilan dari masing-masing Senkom yang ada di Papua Raya, meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Kegiatan ini sendiri mengambil tema akuntansi Senkom Mitra Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan di Aula Pondok Pesantren Al-Mazurin, Jayapura pada Jumat 20 September 2024. Ketua Pengurus Senkom Pusat, Kombes Pol Purnawirawan Supriyono mengatakan pada dasarnya Senkom dibentuk untuk membantu Polri pada saat momen Pilkada ini. Senkom Pilkada biasa aman dan damai. Sehingga ini dibentuklah pelatihan Senkom yang terdiri dari 8 korwil se-Indonesia. Dan sesuai kewenangan Senkom, secara umum Senkom mempunyai beberapa tugas yaitu pencegahan tingkat kejahatan secara dini, pengamanan masyarakat, pengaturan lalu lintas dan patroli serta ronda. Ditambahkan bahwa Senkom sendiri sudah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menciptakan stabilitas dan keamanan. Roli iNews Jayapura melaporkan. Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Yaniorius Theophilus Matopai Yo memimpin pemberkatan Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Burmeso. Ratusan umat Katolik Statis Terang Kristus Kasomeso Kabupaten Mambramo Raya pada Minggu 15 September 2024 bersuka cita menghadiri misa pemberkatan Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Burmeso. Acara pemberkatan ini dipimpin oleh Uskup Monsinyur Yanuaris Theophilus Matopayo. Dia bersama Pastor Paroki Santo Antonius Sarmi, Reverendus Dominius Ian Batleyeri. Usai prosesi pemberkatan umat Katolik dan umat Kristen lainnya diajak mengikuti misa mingguan di gedung gereja Santa Maria Immaculata. Selain umat Katolik Statis Terang Kristus Kasomeso, dalam pemberkatan itu juga dihadiri oleh staf ahli bupati, anggota DPRK, kepala suku besar Burmeso, tokoh agama, pimpinan OPD, dan denominasi gereja Kristen lainnya. Pada kesempatan itu, Uskup Yanuaris berpesan agar gedung gereja yang telah diresmikan dan diberkati ini dapat digunakan sebaik mungkin dalam menjalankan ritual keagamaan Katolik dan juga sebagai pembinaan iman setiap umat, sekaligus juga sebagai wadah menjalin persaudaraan di antara sesama umat Katolik. Uskup juga mengharapkan agar semangat oikumene atau komunikal antara umat Katolik dan denominasi gereja lain terus dijaga dan dikembangkan. Mereka sudah berusaha segala sekuatnya dan mereka boleh menikmati satu gedung. Saya berpesan agar supaya gedung yang ada ini dijadikan sebagai tempat doa. Tempat doa, tempat untuk memuji kepada Tuhan, tempat untuk mendengarkan firman, lalu juga sekaligus tempat untuk menerima pelayanan sakramen-sakramen lain. Sakramen baptis. Dalam acara pemberkatan tersebut juga dilakukan penerimaan sakramen Krisma kepada 11 pemuda-pemudi Katolik Statis Terang Kristus Kasomeso. Syors Versai, kontributor iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Papua edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Mariolen Sawaki undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.